Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di podcast Business and Management dengan host saya sendiri, Marcel Ludi. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana supply chain bisa mempengaruhi profit and loss statement di suatu perusahaan. Tema ini akan bermanfaat bagi para praktisi supply chain profesional, general managers, para pengusaha, ataupun mahasiswa dan siapapun yang tertarik di bidang business and management secara partikular di bidang supply chain. Supply chain atau rantai supply adalah suatu function yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, tulang punggungnya dari suatu perusahaan yang memastikan ketersediaan produk. Ya. Kalau nggak ada barang, nggak ada yang bisa dijual. Supply chain sangat strategik dalam suatu perusahaan untuk memastikan adanya produk dimanapun dia dibutuhkan, ya, dengan inventory level yang tepat dan biaya produksi yang tepat juga. Nah, mari kita bahas bagaimana supply chain bisa mempengaruhi P&L atau profit and loss statement di suatu perusahaan atau suatu bisnis yang Anda jalankan. Ada 3 matriks utama yang harus dideliver oleh supply chain function. Yang pertama adalah customer service level, yang kedua adalah inventory atau cash, dan yang ketiga adalah cost atau biaya. Customer service metric memastikan bahwa ketersediaan barang ketika customer melakukan order pembelian. Jadi kalau ada PO, ada barangnya. Ya. Kalau customer kasih PO dan tidak ada barangnya, tentu kita akan merugi karena ada missed cases atau ada loss of opportunity dari penjualan. Metriknya sederhana saja. Kalau customer kasih PO katakanlah 100 unit, tapi kita hanya bisa deliver 50 unit, maka cash fill rate-nya atau customer service level-nya hanya 50%. Ini sangat rendah. Biasanya standar dari customer service level harus bisa mencapai 98% at any given time. Bagi saya, customer service metric adalah metrik yang paling penting dalam supply chain karena sekali lagi, kalau tidak ada barang, tidak ada penjualan, tidak ada profit. Jadi sangat-sangat penting untuk memastikan adanya supply, adanya barang, sehingga ketika customer kasih PO kepada kita, kita selalu bisa kasih barang pada mereka. Apalagi setelah terjadi COVID-19, ya, di mana terjadi global supply chain disruption, di mana-mana, di seluruh dunia, ya, di semua industri, ya, terjadi kelangkaan barang. Ya, raw material, packaging material, vessel delay, port closure, lockdown, membuat supply chain dunia begitu berantakan dan begitu challenging hanya untuk mendapatkan barang. Ini membuat supply chain function menjadi sangat-sangat penting lagi, sangat-sangat strategik lagi. Kalau tidak ada barang, tidak ada penjualan, tidak ada profit. Metrik yang kedua adalah inventory level. Inventory level adalah berapa banyak barang yang Anda stok dalam gudang ataupun in transit dalam transportation. Kalau Anda menyetok terlalu banyak barang, itu akan menjadi uang mati yang mempengaruhi cash Anda, cash flow Anda. Ya. Uang yang tadinya bisa diputar untuk membayar gaji karyawan, membayar biaya operasional, investasi produk baru, beli mesin baru, jadi tidak bisa dipakai karena menjadi uang mati dalam bentuk barang. Namun sebaliknya, kalau inventory levelnya terlalu rendah, akan ada resiko Anda tidak bisa kasih barang kalau customer Anda order. Ya. Sehingga harus mencari titik yang tepat. Ya. Berapa banyak barang yang harus di stok, itu berbeda untuk produk yang berbeda, SKU yang berbeda, tergantung banyak sekali faktornya. Salah satunya adalah forecast variability, ya. Yang kedua adalah supply chain lead time-nya seberapa banyak. Yang ketiga adalah apakah barang ini barang yang strategis atau barang yang taktikal saja. Ya. Kita bisa bahas dengan lebih mendetail lagi di episode-episode berikutnya bagaimana ngeset inventory yang tepat untuk suatu produk. Metrik yang ketiga adalah cost atau biaya. Bahasa akuntansinya adalah cost of product sold, yaitu total delivered cost, ya, semua total yang sudah dirunut mulai dari awal produksi, raw material, packaging material, operasional, sampai produk tersebut tersedia di toko. Ya. Total cost. Ya. Total cost ini sangat penting, ya, karena ini mempengaruhi bottom line atau profit dari perusahaan.
Kalau produk yang Anda produksi cost-nya tinggi, biayanya tinggi, tentu gross margin Anda akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda bisa memproduksi barang berkualitas tinggi dengan cost yang rendah, tentu gross margin-nya gemuk dan Anda punya banyak fleksibilitas untuk menginvestasikan lagi profit dari gross margin tersebut untuk investasi di bidang media, advertising, atau juga capital, upgrade produk baru, beli mesin baru, dan sebagainya. Karena itu, cost yang tidak bisa dikontrol akan mempengaruhi profit. Ya, secara langsung mempengaruhi P&L profit. Sehingga sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mempunyai program cost saving yang berkesinambungan, yang selalu mencari opportunity, mencari ide-ide baru untuk mereduksi cost, ya, sehingga cost selalu stabil dan terkontrol, ya, dengan konsep, dengan prinsip bahwa konsumen harusnya tidak perlu membayar biaya yang tidak perlu. Ya. Kadangkala cost-nya tinggi, ya cost-nya naik, biaya tersebut kita transfer ke customer dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Bisa saja seperti itu untuk jangka pendek, tapi kalau pricing-nya naik, tentu volumenya bisa drop. Ya. Jadi ada implikasinya, ada resikonya juga. Sehingga jalan yang terbaik adalah punya program cost saving berkesinambungan sehingga kita bisa selalu mengontrol cost atau biaya produksi dari produk kita. Nah, singkatnya, supply chain akan mempengaruhi profit and loss statement atau P&L statement dari suatu perusahaan dengan cara, number one, memastikan ketersediaan produk. Ya, sehingga ada produk, ada penjualan, ada profit. Yang kedua adalah mengurangi inventory atau mengoptimasi inventory level sehingga cash flow bisa terjaga. Uang yang berputar bisa cukup untuk membayar biaya operasional dan untuk investasi dan tidak menjadi uang mati. Yang ketiga adalah mengontrol cost. Ya. Cost-nya make sense, masuk akal dan wajar, ya, sehingga profitnya pun bisa terjaga dengan baik. Dan yang terakhir dan sangat penting adalah kita perlu membangun program cost saving yang berkesinambungan sehingga kita punya struktur supply chain yang tahan banting. Apalagi sekarang inflasi sedang naik-naiknya, ya, mempengaruhi biaya produksi. Kalau kita tidak punya program cost saving yang berkesinambungan, niscaya biaya produksi kita akan melonjak. Ya, biaya produksi melonjak, profit menurun. Tidak cukup profit untuk diputar balik untuk investasi ke perusahaan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita naikkan harganya, naikkan price. Ya, kita transfer cost-nya ke customer. Tapi tentu customer pun malah bisa pindah ke kompetitor kita. Ya. Sehingga itu hanya akan menjadi semacam lingkaran setan. Ya. Cara yang terbaik adalah membangun sistem, proses berkesinambungan untuk mengontrol cost secara jangka panjang. Nah, rangkumannya, pastikan supply chain function di perusahaan Anda, tempat Anda bekerja atau bisnis yang Anda jalankan, selalu mendeliver atau selalu mencapai KPI, Key Performance Indicator berikut. Yang pertama adalah customer service. Pastikan ada barang untuk customer saat mereka order. Yang kedua adalah inventory level, ya. Pastikan Anda tidak nyetok barang terlalu banyak sehingga Anda punya cukup cash flow untuk operational cost. Yang ketiga, pastikan biaya produksi yang terkontrol, ya, dengan cara membangun sistem proses cost saving yang berkesinambungan. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengelola supply chain di perusahaan Anda? Bagaimana dengan impact-nya adanya COVID dan global supply chain disruption? Semakin menantang kan, ya, bekerja di bidang supply chain? Silakan share pengalaman Anda di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam bentuk video di YouTube dan audio di Spotify. Selain itu akan ada juga forum diskusinya di Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau Anda merasa mendapat manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa sebarkan kepada teman-teman Anda sehingga semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.